Pemirsa, di panggung bergengsi World Economic Forum 2026, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan pesan keras kepada komunitas global. Kegagalan sebuah negara dimulai dari pengabaian terhadap dunia pendidikan. Pesan ini bukan sekedar retorika diplomasi, melainkan cerminan dari kebijakan nyata yang kini tengah dieksekusi di tanah air. Di hadapan para pemimpin dunia di Davos, sebuah pernyataan tajam terlontar. Bukan tentang senjata, bukan tentang perang wilayah, tetapi tentang sebuah ancaman yang jauh lebih sunyi namun mematikan. Kurangnya pendidikan. Gathering here at the World Economic Forum because I am of the conviction that human capital determines long-term growth, long-term returns. Human development, human resources is the key to a thriving and successful nation. Lack of education is the path towards failed states. No country can hope to be stable and prosper if its people are illiterate, if its people are not able to keep up with modern science and technology. Presiden Prabowo Subianto tidak ingin bicara tanpa angka. Komitmen serius Presiden Prabowo Subianto tercermin dari angka yang fantastis. Dengan alokasi 757 triliun rupiah, sejarah mencatat angka tertinggi untuk pendidikan dalam sejarah Republik ini. Inilah bukti bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah misi suci yang tidak bisa ditawar. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menambah anggaran pendidikan sebesar 247,7 triliun rupiah. Sehingga total anggaran pendidikan nasional mencapai 757 triliun rupiah pada tahun 2026. Angka ini menjadi catatan rekor tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia. Namun, sekolah bukan sekedar gedung. Di baliknya ada guru yang menjadi pilar. Presiden Prabowo Subianto menyadari bahwa transformasi pendidikan tidak akan terjadi tanpa kesejahteraan para pendidik. Kebijakan kenaikan gaji bagi guru ASN serta tambahan insentif bagi guru non-ASN yang bersertifikasi menjadi langkah konkret pemerintah. Anggaran kesejahteraan guru pun ditingkatkan menjadi 81,6 triliun rupiah guna memastikan kualitas pengajaran tetap terjaga. Melalui penambahan anggaran khusus untuk kesejahteraan, Presiden Prabowo Subianto mengembalikan martabat guru. Karena guru yang sejahtera adalah kunci dari murid yang cemerlang. Gebrakan yang paling mencuri perhatian adalah pembangunan 500 sekolah rakyat berasrama dalam 5 tahun ke depan. Uniknya, sekolah asrama ini bukan untuk kalangan menengah ke atas, melainkan eksklusif bagi keluarga paling miskin. This year, we will increase the renovation. I'm determined to modernize and renovate 60,000 schools. I'm also building 1,000 schools, what I call integrated comprehensive schools with modern facilities, with modern laboratories, 1,000. I have already, 500, but I've already built 160 schools, boarding schools for the very poor. So this is maybe unique because usually the children of the upper class, the children of the wealthy go to boarding school. But I now make boarding schools for the very poor. There are only
condition for entering the school is they must come from the bottom deciles of our society. Hingga awal tahun 2026, sebanyak 166 sekolah asrama telah berhasil dibangun. Program ini ditambah dengan kebijakan makan bergizi gratis untuk 56 juta siswa dan revitalisasi 60.000 gedung sekolah. Membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah prioritas utama yang dijalankan dengan aksi nyata, bukan sekedar janji kampanye. Dan berakhirnya laporan tadi sekaligus menandai akhir perjumpaan kita pada Jendela Istana hari ini. Saya Samuel Purba pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.